Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, ini di informasi yang pertama ini ya. Ini ada dari daerah Aceh Barat, Aceh ya, dari daerah Aceh, khususnya daerah Aceh Barat. Ini buat teman-teman yang berasal dari daerah tersebut, silakan dicek ya, terutama bagi KPM yang statusnya sudah menunjukkan SI, Standing Instruction di sistem SIKNJ ya. Ini disarankan untuk ngecek siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, karena dari pendamping sendiri itu juga hanya bisa menyarankan supaya KPM itu ngecek secara berkala, entah itu 3 hari, 3 hari sekali, seminggu sekali, atau sebulan 2 kali atau 3 kali itu juga bisa ya. Ini dari Aceh Barat, silakan dicek ya buat teman-teman ya. Ini untuk daftar bansos yang sekarang ini masih dalam tahap penyaluran, ada PPNT ya yang susulan ya, terus PPNT tahap 1 bagi KPM baru ini juga masih dalam tahap penyaluran, dan di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda, di setiap daerah itu tidak sama ya, mungkin ada yang sudah cair, ada juga yang belum. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah. Ada PKH susulan ya, ini tahap 1 juga masih dalam tahap penyaluran. Terus PKH tahap 1 yang melalui PT Pos Indonesia ini juga masih dalam tahap penyaluran. Dan ada juga ini atensi yatim piatu atau YAPI ya. Ini juga masih dalam tahap penyaluran. Terus berikutnya ini dari daerah Sika, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi buat teman-teman yang berasal dari daerah tersebut ya, dari daerah Sika, Nusa Tenggara Timur atau NTT ya, silakan dicek apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum. Karena mungkin ada juga yang sudah cair, ada juga yang masih belum ya. Ini tergantung karena acuannya itu dari aplikasi SIKNJ, bukan aplikasi cek bansos. Kalau penasaran itu juga bisa langsung tanyakan ke pendamping masing-masing, maupun bisa bertanya ke perangkat desa yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, supaya nanti dikasih tahu ya statusnya apa di daerah kalian sendiri ya. Karena di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sudah cair, ada juga yang belum. Untuk PKH dan PPNT tahap 1 untuk di daerah saya sendiri, di daerah Cilacapan itu sudah cair ya dari bulan Februari kemarin ya. Tapi ada juga mungkin yang sampai sekarang masih belum cair. Ini harus dicek ya apakah ada masalah atau tidak, karena mungkin ada juga yang sudah tereksklud ya. Itu pasti ada alasannya kenapa bisa tereksklud ya. Jadi silakan tanyakan juga ke pendamping masing-masing apakah sudah SI atau belum. Kalau belum SI, mungkin baru SPM atau baru berhasil cek rekening, ada kemungkinan masih lama menunggu. Tetapi kalau sudah SI, ada kemungkinan tidak akan lama lagi bansosnya bisa dicairkan ya. Terutama untuk PPNT susulan tahap pertama, terus PPNT tahap 1 bagi KPM baru ya, PKH susulan tahap 1, terus PKH yang lewat Pos Indonesia ya, sama atensi yatim piatu ya. Ini dari daerah Sika, Nusa Tenggara Timur. Terus berikutnya dari Bandung, Jawa Barat ya. Ini mungkin banyak juga teman-teman dari Bandung yang sudah cair, ada juga yang masih belum ya. Silakan dicek lagi di SIKNJ ya. Tanya ke pendamping masing-masing maupun ke perangkat desa atau operator SIKNJ yang ada di kantor desa ya. Apakah sudah menunjukkan status SI atau belum? Karena dari pendamping sendiri itu tidak ada informasi data bayar ya. Maksudnya itu pendamping tidak menerima informasi dari pemerintah ya kapan KKS tersebut akan terisi saldonya ya. Jadi pendamping itu hanya menyarankan supaya ngecek secara berkala, baik 3 hari sekali, seminggu sekali, atau sebulan beberapa kali ya, 3 kali atau 4 kali itu bebas ya dalam sebulan. Jadi silakan dicek saja ya. Dan perlu diingat kalau statusnya belum SI, tidak perlu sering-sering ngecek karena ada kemungkinan bansosnya agak sedikit lebih terlambat ya. Tapi jangan khawatir, kalau sudah berhasil cek rekening, terus sudah SPM, ada kemungkinan besar itu masih cair ya. Terus berikutnya dari Kapuas, Kalimantan Tengah ya. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang bertanya untuk daerah Kapuas ini gimana ya. Apakah ada update-nya atau tidak. Untuk sekarang ini silakan dicek ya buat KPM yang sudah SI. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya, itu harus segera dicairkan karena tidak boleh diendapkan ya. Kalau saldonya diendapkan atau ditarik tapi tidak 100%, ada kemungkinan sisanya itu masuk ke kas negara, ditarik lagi ya.
Jadi sayang banget yang tadinya mungkin dapat BPNT 600.000, tapi karena ditariknya itu tidak 100%, mungkin disisain 200.000, ada kemungkinan 200.000 tersebut masuk ke kas negara. Terus berikutnya dari daerah Banyuasin ya. Banyuasin Sumatera Selatan ya. Ini tak kira Banyuasin ini dari daerah Jawa ya. Ternyata di daerah Sumatera Selatan ada ya. Silakan buat teman-teman dari Banyuasin ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, itu harus segera dicairkan. Kalau belum ada saldo, itu tidak perlu sering ngecek ya. Yang penting itu di SIG-NG sudah menunjukkan status SI. Kalau belum ya jangan khawatir ya. Ada kemungkinan masih bisa cair asalkan tidak terexclude. Kalau baru berhasil cek rekening itu ya masih ada harapan lah ya. Terus berikutnya dari daerah Bangkalan ya. Ini buat teman-teman yang berasal dari daerah Bangkalan. Untuk sekarang ini silahkan dicek ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Ini khususnya buat KPM yang sudah SI saja ya. Dari Jawa Timur. Terus ada juga dari Buton, Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara. Ini silahkan dicek ya. Karena di setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin ada juga yang sudah cair, ada juga yang masih belum. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah daerah tersebut ya. Terus berikutnya ini dari Kuanta Singingi ya. Kuanta Singingi ini benar ya, dari Riau ya. Dari Riau. Ini silahkan dicek juga ya. Mungkin ada juga teman-teman yang masih bertanya dari daerah tersebut ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Ini silahkan dicek ya. Acuannya pada SIG-NG bukan aplikasi cek bansos, karena kemarin saja saya bantu ngecek KPM. Pas saya cek ternyata dari aplikasinya itu error ya, terjadi error. Jadi acuannya itu dari SIG-NG ya. Dan untuk mengakses SIG-NG itu hanya bisa diakses sama petugas, tidak bisa semua orang itu ngecek. Jadi saran saya silakan tanyakan saja ke pendamping masing-masing, maupun tanya ke petugas di kantor desa atau kelurahan setempat ya, operator SIG-NG itu juga bisa ya, supaya informasi yang diberikan itu lebih akurat terkait penyaluran bansos ya. Terus berikutnya ini dari Gianyar ya. Gianyar ya, silakan ini teman-teman dari Gianyar ya, Bali. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk ya, karena di sini tidak ada informasi data bayar dari pemerintah ya. Hanya disarankan untuk ngecek untuk para KPM yang sudah SI saja ya, yang baru SPM atau baru berhasil cek rekening, itu tidak perlu sering-sering ngecek. Dan yang terakhir dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah ya, Morowali. Ini silakan dicek ya, ini spesifiknya Morowali Utara ya. Morowali Utara ya. Silakan dicek buat teman-teman yang berasal dari wilayah tersebut, dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah. Ini siapa tahu sudah ada saldo yang masuk, itu harus segera dicairkan, karena kalau tidak ada kemungkinan besar saldonya ditarik lagi masuk ke kas negara. Terus buat teman-teman yang sekarang terexclude ya, asalkan tidak terindikasi judi online atau ada masalah yang lain, itu juga diperbolehkan untuk mengajukan ulang ya. Tetapi saya tidak bisa menjamin apakah KPM tersebut itu masih layak mendapatkan bansos atau tidak, karena sekarang itu semakin ketat dan dibatasi sama pemerintah. Jadi untuk desil 1-4 ini di sini aman ya, bisa mendapatkan bansos reguler seperti PKH maupun BPNT. Tetapi untuk desil 5 itu sudah tidak dapat PKH maupun BPNT ya, tapi masih tercover sama KIS ya, KIS PPIJK. Karena untuk desil 5 sendiri itu sudah dianggap cukup ya. Kalau desilnya 6-10 itu dianggap keluarga mampu. Dan perlu diingat, kalau datanya sudah tidak aktif di pusat, itu juga ada kemungkinan bansosnya sudah tidak cair ya. Jadi perlu diaktifkan lagi. Asalkan data yang ada di pusat itu masih padan, ada kemungkinan masih ada harapan lah untuk bisa terdaftar lagi sebagai penerima bansos. Dan data-data yang tidak sinkron itu juga harus disinkronkan dulu ya. Tidak boleh ada kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir, itu tidak boleh. Terus kalau pindah tempat, ada anggota keluarga baru, terus status pernikahannya berubah, yang tadinya menikah terus cerai, ya, itu juga harus
lapor ya, supaya nanti dimutakhirkan datanya. Karena kalau datanya tidak dimutakhirkan itu dianggap invalid ya, atau tidak valid. Kalau ada kesalahan penulisan nama, baik tempat, tanggal lahir, itu juga akan sangat berpengaruh. Tidak boleh ada kesalahan walaupun satu huruf ya. Itu sangat berpengaruh banget. Jadi silakan disinkronkan dengan yang ada di Dukcapil ya. Tapi kalau tidak ada kesalahan ya, terus sudah terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, tetapi sampai sekarang belum cair ya bansosnya, ada kemungkinan itu masih terlambat ya. Karena dari pemerintah sendiri itu mungkin ada halangan ya di distribusi bansosnya ya. Ada juga yang sekarang masih menunggu untuk beras sama minyak goreng 4 liternya, itu juga masih banyak yang belum cair. Jadi kita tunggu saja, semoga di bulan yang akan datang ada kabar baik terkait pencairan bansos tersebut. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.